Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video simulasi kali ini, saya akan mensimulasikan sebuah silinder. Jadi nanti kita akan mensimulasikan ada 3 yang akan kita simulasikan, yaitu kontrol langsung, kontrol tidak langsung, dan rangkaian pengunci nantinya. Untuk kontrol langsung kita akan gunakan silinder kerja tunggal dan juga silinder kerja ganda nantinya. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita langsung saja ke kontrol langsung silinder kerja tunggal, yang mana merupakan rangkaian asam pneumatik. Prinsip kerjanya yaitu silinder akan bekerja maju jika push button ditekan dan akan kembali ke posisi semula saat push buttonnya dilepas. Oke, kita langsung ke aplikasi Fluid Sim-nya. Untuk rangkaian, untuk komponen-komponennya di sini saya sudah siapkan. Seperti ini bentuk rangkaiannya, akan kita buat seperti ini. Yaitu pertama katup 3/2, kemudian single action cylinder, kemudian ada kompresor, service air service unit, dan saya tambahkan satu komponen tambahan, yaitu one way flow control valve. Jadi fungsinya ini nanti akan memperjelas nanti piston nanti bergerak. Jadi nanti fungsinya untuk memperjelas nanti piston ini akan bekerja. Kemudian kita hubungkan. Kemudian untuk one way flow ini kita rubah levelnya jadi 50 saja. Kita juga jadikan setengah. Nah, untuk rangkaian kerjanya seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengontrol menggunakan rangkaian kontrol elektronik. Jadi bentuk rangkaiannya seperti ini. Kita langsung buat saja. Kita butuhkan sumber, kemudian push button, dan solenoid. Kemudian kita rangkai. Oke, bentuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita beri label atau nama. Untuk push buttonnya sendiri kita beri nama SF1. Kemudian untuk solenoidnya kita beri nama MM1. Kemudian untuk katup 3/2 ini kita rubah dulu konfigurasinya. Untuk aktuasi kiri kita gunakan solenoid, sedangkan untuk aktuasi kanan kita gunakan spring return atau per pengembali. Kemudian untuk solenoid ini kita beri nama, kita sesuaikan dengan solenoid dari rangkaian kontrol kita, yaitu MM1, agar nanti dia terhubung seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi kita bisa langsung simulasikan saja. Nah, seperti ini. Jadi saat kita tekan tombol push button satunya, nah kita lihat sendiri saat kita tekan tombol push button 1, maka akan ada arus yang mengalir menuju solenoid 1, sehingga solenoid 1 ini akan menggerakkan katup pengarah. Katup pengarah ini bergerak, maka akan ada aliran udara yang masuk ke dalam silinder, sehingga silinder ini akan bergerak maju. Nah, saat kita melepas push buttonnya, kita lepas. Nah, aliran akan terputus, sehingga solenoid ini kehilangan efek magnetnya, sehingga dia akan membuat katup pengarah ini kembali ke semula, sehingga udara yang berada di dalam silinder akan keluar melalui katup 3 dan dia kembali secara mekanik menggunakan per pengembali yang ada di dalam. Jadi seperti ini bentuk kerja langsung dari silinder kerja tunggal seperti ini.
Nah, itu sendiri bergerak, kemudian kita lepas, dia kembali. Oke. Kemudian kita lanjut ke silinder kerja ganda, kontrol langsung silinder kerja ganda, di mana prinsip kerjanya nanti ini silinder akan bergerak maju jika push button 1 ditekan dan tetap berada pada posisi maju meskipun push button dilepas, dan untuk mengembalikannya kita menggunakan push button 2 untuk mengembalikan silinder ini ke keadaan semula. Jadi langsung saja kita hapus dulu, dan kita untuk bentuk rangkaiannya sendiri seperti ini rangkaian kerjanya. Jadi kita gunakan katup 5/2, kemudian double acting cylinder. Seperti biasa kita gunakan one way flow, kemudian kompresor dan air service unit. Oke, kita rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaian kerja untuk kontrol langsung silinder ganda. Kita rubah one way flow-nya jadi setengah. Nah, seperti ini untuk rangkaian kerjanya. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya, kita hanya menambahkan satu buah lagi rangkaian untuk push button 2-nya. Jadi kita langsung saja tambahkan. Untuk push button 2 kita beri nama SF2, dan untuk solenoid kedua kita beri nama MM2. Untuk katupnya sendiri kita rubah dulu konfigurasinya. Untuk left aktuasi kita gunakan solenoid, dan untuk aktuasi kanannya kita juga gunakan solenoid. Kemudian kita beri nama atau label MM1, dan kita beri nama MM2 untuk solenoid keduanya. Nah, seperti ini untuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrolnya. Dan langsung kita simulasikan saja. Tekan simulasi. Nah, saat kita tekan tombol SF atau tombol push button satunya, kita tekan, maka piston dalam silinder ini akan bergerak maju. Ini karena saat kita menekan push button 1, maka akan ada arus yang mengalir menuju solenoid 1, sehingga solenoid 1 ini akan mendorong katup pengarah, sehingga aliran udara dari masukan 1 akan keluar dari keluaran 4, sehingga mengisi silinder di sisi yang ini. Nah, walaupun saat kita melepas push button satunya, kita lepas, nah dia tetap tidak akan kembali. Nah, untuk mengembalikannya kita tinggal menekan tombol push button 2, kita tekan. Nah, dia kembali. Ini karena saat push button 2 ditekan, maka solenoid 2 akan teralir arus dan mendorong katup pengarah, sehingga di bagian sini, bagian silinder sini terjadi pengosongan udara, sedangkan untuk silinder bagian sini terjadi pengisian udara. Seperti itu. Nah, walaupun jadi saat kita tinggal push button 2-nya, maka pistonnya atau silindernya akan kembali seperti ini. Nah, jadi seperti ini bentuk kontrol langsung dari silinder kerja ganda. Nah, kita lihat sendiri, yang maju, kemudian kita tekan push button 2. Nah, dia kembali seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrolnya. Kemudian kita lanjut ke kontrol tidak langsung. Jadi kontrol tidak langsung ini yang membedakan hanyalah pada tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan solenoid ini tidak langsung terhubung dengan push button, melainkan melalui kontak relay atau kontak bantunya. Untuk silinder kerja tunggalnya sendiri, bentuk rangkaian
kerja dan rangkaian kontrolnya seperti ini. Jadi kita langsung saja kita buat. Yang pertama kita gunakan katup 3/2 dan juga single acting cylinder. Jangan lupa kita gunakan one way flow. Kemudian kompresor dan air service unit. Kemudian kita rangkai. Nah, seperti ini bentuk rangkaian kerjanya. Kemudian rangkaian kontrolnya di sini kita akan menambah yang namanya kontak relay. Jadi kita akan tambah nanti kontak relay. Kita masukkan sumber. Kemudian relay, yang ini relay. Kemudian push button. Kemudian kita gunakan kontak NO sebagai kontak bentuk kita, yang ini. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita tambahkan solenoid valve-nya. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita beri nama. Untuk push button 1 kita beri F1. Kemudian untuk relay kita beri nama KF1. Untuk kontak NO ini kita sesuaikan dengan nama relaynya, yaitu KF1. Dan untuk solenoidnya kita beri nama MM1. Kemudian kita rubah konfigurasi dari katup kita. Kita rubah dulu, dimana aktuasi kirinya kita gunakan solenoid dan aktuasi kanannya kita gunakan spring return. Dan kita beri nama untuk solenoidnya MM1. Nah, seperti ini bentuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrolnya. Tidak lupa kita berikan keluarannya pada pembuangan ketiga. Kita jadikan sebagai pembuangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung simulasikan. Nah, langsung kita visualisasikan. Jadi saat saya tekan push button satunya, maka silinder ini akan maju. Saya rubah dulu tekanannya. Jadi saat saya tekan push button 1, maka silinder ini atau pistonnya akan bergerak maju. Karena saat kita menekan push button 1 ini, arus akan mengalir menuju ke relay 1. Saat relay 1 ini relay arus, dia akan muncul medan magnet. Medan magnet ini yang akan membuat kontak NO di sini akan bekerja. Sehingga saat kontak NO ini menghubungkan, maka akan ada arus yang mengalir dari sumber menuju ke solenoid. Sehingga solenoid ini akan menggerakkan katup pengarah, sehingga akan ada aliran yang mengalir dari sumber menuju ke silinder, sehingga udara mengisi bagian silinder yang di sini, sehingga piston yang ini akan bergerak maju. Kemudian saat kita melepas push button satunya, kita lepas, maka piston akan kembali ke semula. Ini karena saat kita melepas push button 1, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke relay, sehingga relay ini kehilangan efek magnetnya, sehingga kontak NO ini akan terputus lagi atau akan kembali ke keadaan terbuka, sehingga solenoid saat ini tidak teraliri arus, sehingga katup pengarah ini akan kembali ke bentuk normalnya seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrol dari kontrol tidak langsung silinder kerja tunggal seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke kontrol tidak langsung silinder kerja ganda. Kemudian untuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrolnya seperti ini. Jadi langsung kita buat saja di FreeSync-nya. Hapus dulu. Kita gunakan katup 5/2 double acting cylinder, one way flow.
kemudian kompresor dan juga air service unit. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini bentuk rangkaian kerjanya. Kita rubah dulu. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya seperti ini bentuknya. Jadi kita akan tambahkan satu lagi rangkaian untuk push button 2-nya. Untuk push button 2 sendiri kita beri nama SF2. Kemudian untuk relay kedua kita beri nama KF2. Dan seperti untuk kontak NO-nya kita sesuaikan dengan relay kedua kita yaitu KF2. Kemudian untuk solenoid valve 2-nya kita beri nama MM2. Kemudian untuk konfigurasi katupnya kita rubah, left aktuasinya kita gunakan solenoid, begitupun dengan right aktuasinya kita gunakan solenoid juga. Dan kita beri nama MM1 untuk left aktuasi dan MM2 untuk right aktuasinya atau aktuasi kanannya. Seperti ini. Jadi, seperti ini bentuk rangkaiannya, langsung kita simulasikan saja. Nah, jadi saat saya tekan push button satunya, maka piston atau silindernya ini akan bergerak maju, karena saat push button satunya ini kita tekan, maka akan relaynya ini akan teraliri arus sehingga muncul medan magnet. Medan magnet ini yang akan membuat kontak NO1 ini bekerja, sehingga arus dari sumber langsung terhubung dengan solenoid 1, sehingga solenoid 1 ini menggerakkan katup pengarah. Kemudian saat kita lepas push button satunya, tidak ada lagi arus mengalir dan di sini silindernya tetap bergerak maju. Kemudian untuk membuat dia bergerak mundur, kita tekan push button 2. Nah, saat kita tekan push button 2, maka arus akan mengalir ke relay. Kemudian relay kedua ini muncul medan magnet dan membuat kontak NO2 ini bekerja, sehingga solenoid ini teraliri arus dan solenoid ini menggerakkan katup pengarahnya, sehingga pada bagian silinder di sini terjadi pengisian udara, sedangkan bagian di sininya terjadi pengosongan, sehingga piston atau silinder ini akan bergerak kembali ke keadaan normal. Nah, jadi seperti ini bentuk rangkaian kerja dan kontrol untuk kontrol langsung silinder kerja ganda colet sendiri, seperti ini. Nah, kemudian yang untuk simulasi yang terakhir, di sini kita akan mensimulasikan rangkaian pengunci startup. Jadi nanti jadi selama push button tidak ditekan jadi fungsi untuk pengunci start stop ini untuk memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu lagi menekan push button secara berulang-ulang, tapi hanya sekali saja. Dan untuk rangkaian kerja dan kontrolnya seperti ini. Langsung saja kita buat di fluid sim-nya. Kita hapus dulu semua. Kita gunakan katup 3/2 saja dan single aksi silinder, one way flow, kompresor dan juga air service unit. Kemudian kita hubungkan. Nah, untuk rangkaian kerjanya untuk rangkaian pengunci seperti ini. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya, jadi di sini yang membedakan itu di rangkaian kontrolnya. Jadi rangkaian kontrolnya seperti ini bentuknya. Di sini akan kita hubungkan secara paralel nanti.
Kita langsung sumber dulu, kita masukkan sumber, kemudian push button, kemudian relay, kemudian push button tipe NC atau tipe normally close. Push button tipe normally close, jadi dalam keadaan normal dia sudah tertutup atau terhubung. Kemudian kontak NO, kontak bantu NO, kemudian solenoid valve-nya. Jadi langsung kita hubungkan. Ya, jadi seperti ini bentuk rangkaian kontrolnya. Kemudian kita beri nama. Push button satunya kita beri nama SF1. Kemudian untuk push button 2-nya yang akan berfungsi sebagai saklar stopnya nanti kita beri SF2. Kemudian relay-nya kita beri nama KF1. Kontak NO-nya kita beri nama KF1. Kemudian solenoidnya kita beri nama MM1. Kemudian untuk konfigurasi katup 3/2-nya kita rubah. Untuk aktuasi kirinya kita gunakan solenoid, sedangkan aktuasi kanannya kita gunakan spring return atau pengembali. Nah, seperti ini bentuk rangkaian kerja dan rangkaian kontrolnya. Jadi langsung kita simulasikan. Jadi saat saya tekan SF1-nya, jadi nanti saya akan tekan dan langsung lepas ya. Jadi saya langsung coba. Nah, oh iya, maaf saya lupa dulu. Kita beri nama MM1 untuk solenoid di katupnya. Terus tuliskan lagi. Jadi saya ulangi, saya tekan dan langsung saya lepas ya. Nah, kita lihat sendiri katupnya sudah bergerak. Dan di sini KF1-nya masih teraliri arus karena inilah fungsi rangkaian pengunci. Di sini ada hubungan paralel. Jadi saat push button satunya ini dilepas, masih teraliri arus sehingga MM1-nya masih teraliri. Jadi untuk membuat silinder ini kembali ke keadaan normal, jadi walaupun kita tekan lagi ya, nah tidak ada yang terjadi. Jadi untuk mengembalikannya kita tinggal menekan tombol stopnya atau saklar atau push button keduanya, kita tekan saja. Nah, dia akan kembali. Jadi seperti ini bentuk rangkaian pengunci. Jadi ini juga bisa kita terapkan untuk silinder kerja ganda. Jadi semua bisa untuk rangkaian penguncinya ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu rangkaian untuk simulasi dari simulasi kontrol langsung maupun tidak langsung, baik untuk silinder kerja ganda maupun silinder kerja tunggal, serta kita juga simulasikan tadi rangkaian penguncinya. Ya, kemudian untuk jadi perbedaan kontrol langsung dan tidak langsung ini sebenarnya hanya pada berbeda di arah aliran teganya, dimana untuk kontrol langsung ini dia langsung solenoidnya ini langsung mendapat sumber dari atau terhubung dengan push buttonnya. Sedangkan untuk tidak langsung, dia ini menggunakan bantuan kontak relay. Jadi kontak relay ini yang nantinya akan terhubung dengan solenoidnya. Kemudian untuk kerja silinder ganda kontrol single solenoid valve dan juga double solenoid valve ini perbedaannya hanya pada untuk single ini, yang ini single, di ini kita hanya bisa mengatur untuk pistonnya ini bergerak maju saja. Jadi untuk piston bergerak maju ini kita bisa atur kecepatannya untuk menggunakan one way flow. Jadi kita bisa atur kecepatannya. Sedangkan untuk kembalinya ini dia langsung kembali saja. Langsung kembali tanpa kita perlu atur. Sedangkan untuk double solenoid valve sendiri, ini bekerja dalam dua arah, artinya kita bisa mengontrol jadi kita bisa mengontrol majunya, kemudian kita juga bisa mengontrol mundurnya. Jadi untuk
kecepatan atau lamanya kita bisa atur untuk double-nya, untuk double single solenoid ini. Jadi hanya itu yang membedakan. Kemudian untuk rangkaian penguncinya sendiri, sebenarnya rangkaian pengunci ini bisa digunakan untuk baik untuk single solenoid maupun juga double solenoid. Karena yang di sini fungsi dari rangkaian pengunci sendiri sebenarnya hanya untuk memudahkan kita sehingga kita tidak perlu menekan tombol push button secara berulang-ulang. Jadi kita tinggal menekan saja, kemudian kita lepas, maka alirannya itu akan terus mengalir. Jadi untuk menghentikannya kita tinggal menekan tombol stop saja. Untuk aplikasinya sendiri bisa digunakan untuk double solenoid maupun juga untuk single solenoid seperti itu. Jadi seperti ini simulasi dari rangkaian kita tadi. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang baik ataupun keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.